Halo teman-teman, kembali lagi nih. Kali ini saya akan membacakan cerita dari Mbah Ngesot yang berjudul Ilmu Begal. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Ilmu Begal. Kematian di Lampung. Di tengah kebun karet, berdiri sebuah rumah panggung yang atapnya terbuat dari rumbia, dindingnya bilik bambu dan lantainya papan kayu. Tidak ada listrik yang dialirkan ke rumah tersebut. Setiap malam, penghuninya menggunakan lampu canting sebagai penerang. Hanya ada satu rumah di sana yang dihuni oleh seorang pekerja perkebunan karet beserta istrinya. Malam itu, seekor anjing hitam sedang tidur nyenyak di kolong rumah panggung. Namun, tidurnya terusik saat mendengar suara jeritan Nurimah, wanita yang sedang hamil besar. Jamal sang suami panik. Ia tahu kalau istrinya akan melahirkan. Terlalu beresiko kalau ia membawa istrinya menuju perkampungan. Satu-satunya cara adalah menjemput bidan dan membawanya ke rumah Jamal. "Bertahanlah Nurimah, aku mau cari bidan dulu." Jamal membaringkan istrinya di atas kasur butut yang sudah banyak tambalan. Nurimah tidak bisa berkata apapun. Perutnya merasa perih seperti ditusuk puluhan pedang hingga menembus ulu hati. Air mata hangat menetes sedikit demi sedikit membasahi pipinya. Ia memandangi Jamal yang pergi meninggalkannya. Lengan Nurimah perlahan terangkat, menggapai-gapai ke arah pintu, meminta agar Jamal tidak pergi. Nurimah ditinggalkan sendirian, hanya ditemani lampu cantik dan suara jangkrik yang bersahutan dengan erangan Nurimah. Jamal menyalakan mesin motor bebeknya. Dia tancap gas, menerobos jalan setapak yang licin karena tadi sore hujan turun dengan sangat lebat. Motor keluaran tahun 2002 itu menerjang semak yang menjuntai di sisi jalan setapak. Kedua kaki Jamal harus menahan motor itu kalau sesekali ban belakangnya tergelincir. Akhirnya, motor Jamal tiba di jalan aspal menuju perkampungan. Jalanan sepi, membentang pohon-pohon karet di pinggir jalan. Tidak ada satupun rumah warga yang dapat dijumpai di sana. Jangan harap ada lampu jalan. Hanya ada cahaya lampu motor Jamal dan cahaya bulan yang temaram. Jamal ngebut. Tubuhnya menggigil karena hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek selutut. Rambutnya yang ikal berayun-ayun diterpa angin. Sesekali ia mengusap kumis tebalnya. Matanya memicing. Ia fokus memperhatikan jalanan. Dari kejauhan, cahaya motornya menyinari sesosok wanita yang berbaring di tengah jalan. Jamal mengerutkan dahi. Ia heran, kenapa ada wanita tiduran di tengah jalan. Motor yang Jamal kendarai perlahan melambat dan akhirnya berhenti di depan wanita itu. Jamal turun dari motor, perlahan mendekati wanita tersebut dengan hati-hati. Namun, tanpa Jamal duga, dari balik pepohonan muncul 3 orang lelaki berbadan besar. Mereka semua membawa parang dan menghampiri Jamal. "Kunci motornya!" Abe mengacungkan parang ke arah Jamal. "Jangan, saya mohon. Saya juga orang Lampung. Jangan begal saya. Istri saya mau melahirkan dan saya harus segera jemput bidan." Jamal mengangkat tangannya, enggan menyerahkan kunci motor. Abi lalu melirik ke temannya memberi sebuah isyarat. 2 orang dari mereka memegangi tubuh Jamal. Jelas saja Jamal berontak. Ia menendang salah satu dari mereka dengan keras. Wanita yang tadi terbaring di jalanan kini merampas kunci motor dari kantong celana Jamal.
Karena jengkel melihat tingkah Jamal, Abi menusukkan parang tepat ke perut lelaki itu. Darah keluar dari mulut Jamal. Matanya melotot. Ia tersungkur. Kepalanya membentur aspal. Kedua tangannya memegangi parang yang menancap di perutnya hingga menembus punggung. Darah mengalir perlahan dari perutnya, membasahi aspal yang dingin. Abi berboncengan dengan wanita tadi, membawa motor Jamal, sedangkan dua orang lainnya mengeluarkan motor milik mereka yang disembunyikan di semak-semak pinggir jalan. Sekarang nyawa Jamal ada di tenggorokan, nafasnya satu-satu, hingga akhirnya ia tewas dengan menyedihkan. Tidak ada satu kendaraan pun yang melintas. Jamal seperti hewan yang dibunuh dan dibiarkan begitu saja di tengah jalan. Sementara itu, di rumah panggung, Nurima tidak berhenti mengerang. Ia berusaha untuk mengeluarkan jabang bayi dari dalam perutnya, tapi usahanya sia-sia. Bayi itu tetap tidak mau keluar. Nurima menangis. Ia hampir kehabisan tenaga. Saat Nurima sedang berjuang, tiba-tiba terdengar suara lantai papan berderit. Ada langkah kaki yang mendekat. Nurima yang sudah kewalahan menahan rasa sakit, berusaha melirik ke arah pintu kamar. Di sana muncul Jamal, suaminya yang ia tunggu-tunggu. Anehnya, Nurima tidak mendengar suara motor yang datang. Tapi suaminya itu sudah ada di kamar dan tanpa membawa ibu bidan. Tanpa berkata apapun, Jamal membantu istrinya melahirkan. Dipijatnya perut Nurimah perlahan. Nurimah mengeluarkan semua sisa tenaganya, mendorong jabang bayi agar cepat keluar. Selang beberapa saat, terdengar suara tangisan bayi. Bayi itu lahir dengan sehat. Wajah Nurimah penuh keringat, matanya sayup. Ia menatap langit-langit kamar. Bayi yang baru lahir digendong oleh Jamal. Tali ari-arinya menjuntai belum dipotong. Jamal mendekat ke jendela kamar sambil menimang-nimang bayi yang terus menangis. Jendela kamarnya dibuka. Nurimah menoleh ke suaminya sedari tadi tidak berkata apapun. Lelaki itu mendongak ke langit malam. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi sosok wanita berambut panjang dan mengenakan baju putih. Ia terbang, melesat melalui jendela kamar sambil tertawa cekikikan membawa si jabang bayi. "Anakku!" teriak Nurimah. Lengannya menggapai ke arah jendela. Kampung begal. Perkebunan karet tempat Jamal bekerja memang terkenal angker. Pemilik perkebunan sudah berkali-kali mengganti pegawainya lantaran mereka tidak sanggup menghadapi gangguan makhluk halus yang mereka sebut dengan jurik. Lain halnya dengan Jamal. Demi menghidupi istrinya, ia memberanikan diri bekerja di perkebunan itu. Si pemilik perkebunan memang menyediakan tempat tinggal berupa rumah panggung. Di belakang rumah itu ada sumur yang airnya harus ditimba secara manual. Sudah 1 tahun Jamal dan istrinya tinggal di sana. Memang, terkadang ada saja gangguan makhluk halus yang mengusik rumah mereka. Jamal juga pernah mendengar suara wanita menangis tengah malam dan suara lelaki minta tolong. Ia bahkan pernah melihat langsung penampakan jurik. Wujudnya menyerupai wanita berambut panjang dan berjubah putih. Tapi Jamal dan Nurimah sudah terbiasa dengan semua itu. Satu hal yang mereka tidak tahu kalau jurik itu sudah lama mengincar jabang bayinya Nurimah. Dari semenjak ia hamil, jurik itu selalu mengintainya. Setiap malam, ia hinggap di atap rumah Nurimah. Saat Jamal pergi meninggalkan istrinya,
itulah kesempatan Jurik untuk menculik bayi. Entah akan diapakan bayi itu. Yang jelas, sekarang Nurimah terkapar tidak sadarkan diri di atas kasur bututnya. Bokongnya basah oleh air ketuban yang bercampur darah. Itu adalah malam yang berat bagi Nurimah. Dia harus kehilangan bayi sekaligus suaminya. Jendela kamarnya terbuka lebar. Angin malam masuk ke dalam kamar, menyapu anak rambut Nurimah. Lampu canting berayun tertiup angin, lalu padam. Ruangan itu seketika gelap gulita. Dari ruang tamu terdengar langkah kaki berlarian seperti anak-anak kecil yang sedang bermain. Pintu kamar Nurimah berderit. Ada seseorang yang kembali membuka pintu. Dua tuyul melongokkan kepalanya dari balik pintu. Hidungnya mengendus-ngendus. Mereka tertawa kecil. Giginya yang tajam seperti gergaji terlihat jelas. Mereka masuk ke dalam kamar lalu dengan lahap menjilati darah kental di selangkangan Nurimah. Tidak sampai di situ. Tuyul itu juga menggerayangi tubuh Nurimah. Mereka menghisap darah melalui dada Nurimah. Perlahan mata Nurimah terbuka. Sekelilingnya gelap. Ia berteriak saat merasakan ada sesuatu yang menggerayangi tubuhnya. Dua tuyul itu berhamburan melompat keluar jendela. Mulutnya penuh dengan bercak darah. Dada Nurimah terluka parah. Darah tidak henti mengucur. Ia bisa-bisa mati karena pendarahan. Sedangkan di tengah jalan, Jamal terkapar tewas. Belum ada satu kendaraan pun yang melintas di sana. Mereka pasti tahu kalau jalur ini adalah jalur merah yang rawan pembegalan. Hal itu memang benar. Setidaknya dalam 1 bulan ada 1 kasus pembegalan di sana. Dari kejauhan, seekor anjing mendekat ke arah mayat Jamal. Mungkin ia mencium bau amis. Anjing itu menjilati rambut Jamal lalu menggonggong-gonggong di tengah malam. Tapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Anjing itu kemudian pergi meninggalkan mayat Jamal. Keesokan paginya, 3 teman AB yang membantu aksinya semalam berkumpul di beranda rumah AB. Mereka disuguhkan kopi hitam dan sepiring pisang goreng. Motor hasil begal semalam terparkir di depan rumahnya. "Motor tua, Be," kata Lala. "Ya, mau gimana lagi? Kita dapatnya motor itu. Sekarang udah jarang banget orang yang lewat sana." 2 rekan lainnya mengangguk. "Kita jual hari ini saja," tambah AB. Mulutnya masih mengunyah pisang goreng. "Palingan laku 2 juta. Gak apa-apa, lumayan kan uangnya buat kita pesta." Tidak lama kemudian, suara motor sport terdengar mendekat. Abi dan teman-temannya berdiri. Seorang lelaki tampan dan berkulit putih turun dari motor. "Wih, gila. Keren banget kayak motornya," sambut AB pada Iwan, kakak kandungnya sendiri. "Ya dong. Ngebegal di mana?" tanya Lala sambil tersenyum. "Biasa, di jalan arah ke kota." "Berapa orang begalnya, Wan?" tanya teman AB. "Gua doang sendirian." Mereka semua tepuk tangan sambil berdecak kagum. "Yang punya motornya lo apain, Kak?" AB penasaran. Iwan membentuk jarinya seperti pistol lalu mendekatkan jari itu ke kepalanya. "Praktis ya," timpal salah satu teman Iwan. "Iya, ngapain ribet-ribet? Yang penting dia mati dan motornya jadi milik kita." "Oh iya,
Gue punya kerjaan bagus buat kalian, tambah Iwan. Apa kak? Abe penasaran. Rampok? Gue punya target rumah orang kaya. Wah, kalau ketangkep kita bisa mati kak. Abe seperti akan menolak tawaran kakaknya. Kalian tenang aja, rumah ini aman dan jauh dari perkampungan. Iwan meyakinkan mereka. Abe dan teman-temannya terlihat seperti sedang mempertimbangkan tawaran Iwan. Boleh deh kak, tapi jamin aman ya. Abe akhirnya mengiyakan ajakan kakaknya. Sementara temannya manut saja. Kampung tempat tinggal Abe memang terkenal sebagai kampung begal. Ada segelintir warganya yang berprofesi sebagai pembegal motor. Itu semua mereka lakukan karena urusan perut. Sudah ada beberapa orang yang masuk penjara, bahkan ada juga yang mati dibakar massa saat beraksi. Tapi Abe dan kakaknya sudah sangat ahli. Aksi mereka selalu berjalan dengan baik. Polisi belum bisa membongkar kejahatan mereka. Sementara itu, di pagi yang sama, banyak orang berkerumun mengelilingi mayat Jamal. Salah satu dari mereka merupakan teman dekat Jamal, tapi ia tak berani menyentuh mayatnya karena takut disalahkan. Dari kejauhan terdengar sirine mobil polisi mendekat. AKBP Ferdi dan 2 anak buahnya turun dari mobil. Kerumunan seketika terbelah. Mereka memberikan jalan untuk para polisi itu. Ferdi mengenakan sarung tangan silikon. Ia menyentuh parang yang masih tertancap di perut Jamal. Dilihatnya pada gagang parang tersebut ada sebuah nama. Abe, ucap Ferdi pelan. Ferdi kemudian bangkit lalu menoleh kepada anak buahnya. Semuanya bersiap, kita berburu malam ini, kata Ferdi, tatapan tajamnya dan penuh dendam. Perampokan. Teman-teman Abe berubah pikiran. Mereka tidak berani kalau harus merampok rumah karena terlalu beresiko. Akhirnya hanya Abe dan Iwan saja yang beraksi. Tengah malam, mereka berdua berangkat dari rumah dengan mengendarai motor sport. Rumah yang menjadi target perampokan, lokasinya cukup jauh. Butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. Mereka melewati pasar tradisional yang sudah tutup. Jalan raya lenggang dan ruko-ruko yang di depannya dijadikan tempat mangkal para pelacur. Saat memasuki perumahan, Iwan memperlambat laju motornya. Tepat di belakang rumah mewah bercat putih, mereka menghentikan motor lalu turun. Keduanya mengenakan topeng badut, menggendong tas hitam dan juga berpakaian serba hitam. Pagar tembok belakang rumah itu lumayan tinggi, tapi Iwan sudah membawa tali yang ujungnya diberi pengait. Ia lemparkan tali tersebut ke dinding. Setelah tali tersangkut dengan kuat, satu persatu mereka memanjat dinding lalu mengendap ke pintu belakang rumah. Abe mengeluarkan linggis pendek dari dalam tasnya untuk mencongkel pintu. Perlahan, tanpa terdengar si pemilik rumah, pintu berhasil tercongkel. Mereka lalu masuk ke dapur. Di sana gelap. Lampunya sudah dimatikan oleh si pemilik rumah. Abe sedia golok di tangan kanannya. Sementara itu, Iwan menggenggam pistol senjata favoritnya. Saat mereka sedang mengendap-endap, terdengar suara langkah kaki dari atas tangga. Lampu dinyalakan. Muncul seorang pembantu menuruni anak tangga. Iwan dan Abe bersembunyi di balik dinding. Abe kemudian membekap wanita itu dengan tisu yang sudah dibasahi cairan obat bius. Wanita itu pun pingsan dalam beberapa detik saja tanpa perlawanan apapun. Abe dan Iwan masuk ke dalam kamar.
Sepasang suami istri yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba terbangun. Mereka panik lalu mengangkat lengan saat Iwan menodongkan pistol ke arah mereka. AB mengikat kedua kaki dan lengan mereka, juga melakban mulutnya. Dengan leluasa mereka menjarah seisi rumah, menggeledah lemari, merampas barang-barang berharga. Mereka menemukan uang tunai entah berapa jumlahnya, yang jelas sangat banyak. Uang itu dibungkus dengan amplop coklat. Iwan dan AB tersenyum senang. Setelah tas mereka penuh, mereka bergegas kabur sebelum warga mengetahuinya. Iwan dan AB berhasil kabur dari rumah tersebut, lalu memanjat kembali pagar belakang. Sayangnya, aksi mereka terpergok seorang lelaki yang sedang ronda. Ia langsung berteriak, membuat AB dan Iwan panik. Tanpa ragu, Iwan menembakkan pistolnya ke arah lelaki itu. Peluru menembus dada kirinya. Lelaki itu tewas seketika. Kemudian, AB mencoba menyalakan motornya. Sialnya, motor itu tidak mau menyala. Segerombolan anak muda berlari menghampiri mereka dengan membawa batu dan kayu. Anak-anak muda itu berteriak sehingga membangunkan warga lainnya yang sedang tidur nyenyak. "Gimana nih?" AB melirik kakaknya. "Berpencar!" Mereka meninggalkan motor. Iwan berlari ke arah barat, sedangkan AB ke arah timur. Sebelum kabur, Iwan sempat menembakkan peluru terakhirnya ke arah gerombolan warga. Satu orang tertembak di bagian kaki. Bukannya takut, warga malah semakin geram dan menyerbu Iwan. Hanya 3 orang yang mengejar AB, sementara sisanya mengejar Iwan. Mereka sangat marah pada Iwan. AB termasuk paling beruntung. Ia berhasil sembunyi di gorong-gorong pinggir jalan. Tidak ada warga yang menemukan persembunyiannya. Yang paling sial adalah Iwan. Ia tertangkap oleh warga. "Bangsat kau!" Seorang lelaki berperut buncit memukul kepala Iwan dengan pentungan hingga bocor. Darah membasahi rambut Iwan. Ia berteriak kesakitan sambil memegangi kepala. Tidak sampai di situ, pakaian Iwan dilucuti. Ia hanya mengenakan celana dalam. Warga juga mengikat lengan dan kakinya. Iwan kemudian dipukuli dengan kayu. Wajahnya bonyok, bibirnya pecah mengeluarkan darah. "Awas!" Seorang lelaki berjaket merah membawa sebotol bensin lalu mengguyurkannya ke tubuh Iwan. Ia menyalakan korek api. "Ya, bakar aja!" sorak warga dengan menada penuh kebencian. Iwan mendongakkan wajah ke arah lelaki yang sedang menyalakan korek api. "Jangan!" Suara Iwan keluar dari tenggorokannya. Parau. Batang korek yang sudah menyala itu dilemparkan ke tubuh Iwan. Seketika, api membakar tubuhnya. Iwan seperti cacing mengamuk kesakitan sambil berteriak. Tidak ada satupun yang kasihan padanya. Mereka tersenyum puas melihat Iwan tewas dibakar hidup-hidup. Dari kejauhan, AB mengintip diam-diam. Ia menangis melihat kakaknya tewas. AB akan selalu ingat wajah orang yang membakar kakaknya itu. Ia berjanji akan membunuhnya dengan sadis seperti ia membunuh kakaknya. Lain halnya yang terjadi di tengah perkebunan karet. Nurima sedang berkabung atas meninggalnya Jamal. Jasad Jamal dikuburkan di belakang rumah panggung. Nurima, sang istri, tidak mau meninggalkan perkebunan itu. Ia ingin menggantikan suaminya bekerja di sana. Setiap menjelang malam, Nurima menaburkan kembang di atas kuburan suaminya sambil menangis. Seperti yang ia lakukan malam ini, dengan hanya diterangi lampu canting. Ia bersiarah ke makam Jamal. Tidak ada doa yang dirapalkan Nurima.
Ia hanya menangis dan menumpahkan kekesalannya. Nurimah, suara seorang lelaki tiba-tiba mengagetkannya. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia hanya melihat pohon-pohon karet yang berjajar. Nurimah bangkit. Ia menyeka air matanya yang membasahi pipi, kemudian langkah perlahan menuju ke arah jajaran pohon karet. Nurimah, suara itu terdengar dari atas. Nurimah mendongak. Lampu yang ia pegang terjatuh dari tangannya. Ia terkejut bukan main saat melihat Jamal sedang duduk di dahan pohon karet sambil tersenyum memandanginya. Jamal? Nurimah mengerutkan dahi. Si cantik Mirna. Nurimah mendongak ke atas dahan pohon dalam keadaan masih bingung. Apakah suaminya hidup kembali? Namun, saat Nurimah akan memanggil Jamal untuk kedua kalinya, lelaki itu malah terbang menembus dahan-dahan pohon yang rindang lalu hilang begitu saja. Kau rindu suamimu? Suara nenek-nenek mengagetkan Nurimah. Ia membalikkan badan. Sekitar 2 meter dari tempat Nurimah berdiri, ada seorang nenek yang punggungnya bungkuk. Nenek itu mengenakan kebaya lusuh dan sarung kain batik yang motifnya pudar. Tangan kanannya menggenggam tongkat untuk menopang tubuh. Nurimah melangkah mundur. Ia ketakutan. Yang dia tahu, di perkebunan ini hanya dia yang bermukim. Nurimah tidak pernah melihat nenek itu sebelumnya. Siapa kamu? Nurimah bersandar pada batang pohon. Nenek itu malah terkekeh. Giginya yang sudah hitam semua terlihat jelas disinari cahaya lampu canting. Aku Mbok Mariati, penghuni perkebunan ini. Penghuni? Nurimah semakin bingung. Anakmu itu digondol jurik. Dari mana kamu tahu? Sudah kubilang, aku penghuni perkebunan ini. Mbok Mariati melangkah perlahan mendekati Nurimah. Tanpa mempedulikan ucapan nenek itu, Nurimah lari ke rumahnya. Ia mengunci pintu belakang. Nafasnya terengah-engah. Perlahan ia mengintip kembali nenek itu dari celah pintu. Anehnya, nenek tersebut hilang entah kemana. Kau rindu suamimu? Tiba-tiba Mbok Mariati sudah ada di belakang Nurimah. Jelas saja, Nurimah berteriak kaget sekaligus ketakutan. Aku mohon, jangan ganggu aku. Nurimah tertunduk sambil merapatkan kedua telapak tangan, memohon. Aku tidak berniat mengganggumu. Aku malah mau membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu, Nek. Anakmu masih hidup, Nurimah. Nurimah terkejut. Ia menatap nenek itu dengan serius. Masih hidup? Lalu, di mana anak saya sekarang? Nenek itu malah terkekeh lagi. Kali ini, ia mendekati Nurimah. Ikut denganku kalau kamu mau melihat anakmu. Nurimah menurut saja. Ia penasaran, apakah ucapan Mbok Mariati itu benar, kalau anaknya masih hidup. Mbok Mariati kemudian melangkah menuju pintu depan. Nurimah meraih lampu canting yang digantungkan pada dinding bilik dan korek api. Ia lalu mengikuti nenek tua itu. Mereka berdua berjalan memasuki perkebunan karet yang gelap. Hanya cahaya lampu canting Nurimah yang menjadi penerang. Mereka lalu melewati sungai kecil yang dalamnya hanya sebetis Nurimah. Kita mau kemana, Mbok? Nurimah penasaran.
Ikuti saja, sebentar lagi kita sampai. Ia berkata tanpa menoleh pada Nurimah. 1 jam berlalu, tapi mereka belum juga sampai. Kedua kaki Nurimah rasanya tidak sanggup lagi melangkah. Ia berhenti sejenak untuk istirahat. "Mbok, boleh kita berhenti dulu?" "Jangan, soalnya ada yang mengikuti kita dari belakang," kata Mbok Mariati sambil terus berjalan. "Dan jangan mulai ke belakang," Mbok Mariati membentak. Dari tadi sebenarnya Nurimah mendengar suara langkah kaki dari belakangnya, tapi dia tidak berani untuk menoleh. Dengan tergesa, ia melangkah menyeimbangi Mbok Mariati. Kali ini Nurimah sudah melewati perbatasan kebun karet dan masuk ke dalam hutan. Beberapa kali ia harus menyalakan lampu cantingnya yang sering padam tertiup angin. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah gua. Tampaknya gua itu tidak pernah terjamah oleh manusia. Tumbuhan liar menjuntai menutupi lubang gua. Di sekelilingnya rumput liar tumbuh dengan subur. Mbok Mariati menyingkirkan rerumputan yang menghalangi mulut gua. Mereka masuk perlahan. Betapa terkejutnya Nurimah saat melihat wujud jurik dengan jelas. Wujudnya seperti kuntilanak. Makhluk itu sedang berdiri di atas batu sambil menggendong bayinya Nurimah. Bayi itu terlihat bergerak-gerak. Ia benar-benar masih hidup. Nurimah mendekat. "Anakku." Baru saja beberapa langkah, ia mendengar sebuah batu yang bergeser menutupi lubang gua. Nurimah panik. Ia berteriak minta tolong, menoleh ke sekelilingnya, tapi Mbok Mariati menghilang entah kemana. Sosok jurik itu melayang perlahan, mendekati Nurimah sambil membawa jabang bayi. Nurimah terperangkap di dalam gua dan tidak bisa keluar. Sementara itu, di lain waktu, Abe berkabung atas kematian kakaknya. Jasad Iwan diantar ke rumah dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya gosong, tubuhnya hanya menyisakan tulang dan daging yang meleleh. Semua keluarga Iwan berkumpul. Mereka menangis melihat nasib Iwan yang mati dengan mengenaskan seperti itu. Saat itu, banyak orang yang melayat ke rumah Abe. Tapi di antara orang-orang itu, ada seorang wanita yang menarik perhatian Abe. Dia adalah Mirna, seorang gadis tetangga kampungnya Abe. Baru kali ini dia melihat gadis itu. Ia sangat cantik, membuat Abe jatuh cinta pada pandangan pertama. Oke teman-teman, nantikan kelanjutan ceritanya ya, hanya di Dongeng Seram.